Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nizar Anishkurli, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Abdul Ghani, Puja Ayu Pinutun, dan saya sendiri, Nizar Anishkurli, akan menyampaikan materi mata kuliah pengantar manajemen mengenai kepemimpinan. Pemimpin berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu leader. Dari kata tersebut, maka pemimpin dapat diartikan sebagai seorang yang karena kecakapan pribadinya dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahkan upaya bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, suatu kelompok yang melakukan aktivitas kerjasama untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien, maka aktivitas kerjasama tersebut perlu ditata atau diatur. Seseorang yang mampu mengatur semua kegiatan kerja kelompok tersebut disebut pemimpin. Keberhasilan atau bahkan kegagalan suatu organisasi sebagian besar ditentukan oleh aktivitas pemimpin ini. Manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik langsung maupun tidak langsung, dapat mengalami kepemimpinan seseorang dalam berbagai bentuk. Misal, dalam kehidupan di masyarakat, seseorang mengalami kepemimpinan RT, RW, lurah, camat, dan sebagainya. Fungsi pemimpin. Pemimpin mempunyai fungsi dalam suatu kelompok untuk melakukan aktivitas menata, mengatur, mengarahkan, mengawasi, menggerakkan, memotivasi orang-orang yang melakukan aktivitas kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Pemimpin dibagi menjadi 2, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah seseorang yang ditunjuk lembaga berdasarkan keputusan resmi sebagai pemimpin untuk memangku jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajibannya dalam suatu usaha mencapai tujuan organisasi. Kedua, pemimpin informal adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam suatu komunitas sosial tertentu yang tidak berdasarkan suatu keputusan formal, namun mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku kelompok atau masyarakat. Berikut tabel perbedaan antara pemimpin informal dan informal. Kepemimpinan. Definisi kepemimpinan menurut beberapa ahli sebagai berikut. 1. Ord Whitehead menyatakan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan. 2. J.L. Freeman dan A.K. Taylor mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok dalam kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. 3. John D. Pfiffner dan Robert Prestus juga menyatakan bahwa kepemimpinan adalah seni mengkoordinasi dan memotivasi individu-individu serta kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, secara garis besar definisi kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok. Dalam pengertian tersebut, hal penting yang perlu mendapat tekanan adalah bahwa di dalam kepemimpinan terdapat aktivitas mempengaruhi dan saling mempengaruhi. Hubungan kepemimpinan dan manajemen. Pengertian kepemimpinan dan manajemen sering dipandang sebagai hal yang sama, identik ataupun dipakai silih berganti, meski sebenarnya terdapat perbedaan di antara keduanya. Sebagai misal, manajer suatu perusahaan juga sering disebut sebagai pimpinan perusahaan. Sebaliknya, pimpinan suatu dinas atau lembaga pemerintahan juga disebut sebagai manajer. Pada hakikatnya, kepemimpinan mempunyai pengertian agak luas dibanding dengan manajemen. Manajemen merupakan jenis pemikiran khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa seorang manajer dapat saja berperilaku sebagai seorang pemimpin, asal dia mampu mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi, seorang pemimpin belum tentu harus menyandang jabatan manajer untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Dengan kata lain, seseorang leader atau pemimpin belum tentu seorang manajer. Tetapi, seorang manajer dapat berperilaku sebagai seorang leader atau pemimpin. Proses memimpin.
Berikut ditampilkan tabel mengenai proses memimpin. Pola kegiatan pemimpin. Pola kegiatan pemimpin dapat dipelajari dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan fungsional, pendekatan jenis kegiatan, dan pendekatan peran pemimpin. 1. Pendekatan fungsional. Fungsi yang berasal dari kata function merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang secara jelas bisa dipisahkan dari kegiatan yang lain. Dengan pengertian tersebut, maka fungsi seorang pemimpin dapat didekati dari fungsi-fungsi manajemen. Karena pada hakikatnya, seorang pemimpin dapat juga berfungsi sebagai seorang manajer. 2. Pendekatan jenis kegiatan. Pendekatan ini mencoba menjelaskan pola pekerjaan pemimpin dengan mengamati jenis kegiatan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh manajer dan bagaimana mereka menggunakan waktunya. Jenis kegiatan yang dilakukan seorang pemimpin. A. Kegiatan pribadi, mencakup pengaturan waktu, pengembangan karir pribadi, keterlibatan dengan kehidupannya sendiri. B. Kegiatan teknis, mencakup pemecahan masalah, pelaksanaan fungsi-fungsi teknis. C. Kegiatan administratif, pemrosesan kertas kerja, penyiapan dan administrasi anggaran, monitoring kebijakan dan prosedur. D. Kegiatan interaksional, menyampaikan, membagi, menyebarluaskan informasi, menyampaikan ide dan meminta saran, dan lain-lain. 3. Pendekatan peran. Pengertian peran pemimpin menurut Handbook of Social Psychology adalah berbagai perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan sebagai pemimpin yang diharapkan dan diakui oleh segenap anggota organisasi. Menurut Henry Mintzberg, dalam bukunya yang berjudul The Nature of Managerial Work, Mintzberg mengelompokkan perilaku-perilaku manajer menjadi 3 bidang peranan, yakni 1. Peranan antar pribadi, 2. Peranan informasional, dan 3. Peran pembuatan keputusan. Sekian.